Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sedulur sedaya yang saya hormati, mari kita lanjutkan ngaji kita bersama, yaitu kitab Safinatun Najah. Namun sebelumnya mari kita hadiah Fatihah kepada Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saat ini kita akan masuk ke sebuah fasal, yaitu fasal tentang rukun Islam. Sebelumnya akan kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal swiji ngibarati fasal. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatu an swiji nyekseni setuhune kelakuan. Iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu, kejaba namung Gusti Allah. Wa anna Muhammadan, lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi, dadi utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati, lan jumenengake salat. Wa itauz zakati, lan ngwehake zakat. Wa saumu ramadhana, lan puasa ing dalem sasi Ramadan. Wa hajjul baiti, lan ngibadah haji marang Baitullah, man ya wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi marang Baitullah apane sabilan dalane. Para sedulur sedaya yang saya hormati, di sini kita di fasal pertama dalam kitab Safinatun Najah ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Nah, rukun itu apa? Rukun, untuk mudahnya kita memahami, yang namanya rukun adalah sesuatu hal yang tidak bisa diganti oleh apapun. Sesuatu hal yang harus ada dan tidak bisa diganti oleh apapun juga. Itu yang namanya rukun. Nah, Islam sendiri adalah menurut Imam Bajuri, secara bahasa Islam itu mutlakul inqiyad, yaitu mutlaknya suatu ketundukan. Makna Islam adalah ketundukan. Secara istilah bahwa ketundukan itu apa? Yaitu kita tunduk kepada syariat-syariat, aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat manusia. Itu Islam. Kemudian Islam memiliki 5 rukun yang kita yakin para sedulur semua hafal, ya. Rukun Islam itu ada berapa? Ya, nanti bisa kita saling mengingatkan, bisa tulis di komen. Rukun Islam ada apa saja? Nah, nanti bisa tulis di komen di bawah. Semoga panjenengan sedaya hafal. Yang pertama adalah syahadah. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu syahadah. Apa pentingnya syahadah? Untuk memahamkan makna syahadah, saya akan memberikan satu kisah. Satu kisah, yaitu kisahnya waktu itu Rasulullah Muhammad SAW
ketika menyampaikan dakwahnya di hadapan para orang-orang kafir Quraisy, termasuk di situ ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Waktu itu Rasulullah bersabda, apakah kalian mau aku beri satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian bisa menguasai seluruh jazirah Arab? Saat itu Abu Jahal langsung menjawab, apalagi hanya satu kalimat, 10 kalimat pun akan aku pakai kalau itu untuk menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian Rasulullah bersabda, satu kalimat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa jawaban dari Abu Jahal? Oh Muhammad, kalau itu kalimat yang kamu mau, artinya kamu bermasalah dengan orang Arab dan kamu akan berperang dengan orang Arab. Para sedulur sedaya yang saya hormati, apakah Abu Jahal tidak paham dengan kalimat itu? Sangat paham sekali. Abu Jahal sangat paham sekali. Paham apa? Karena dia paham betul bahwa syahadah artinya adalah ikrar ketundukan. Yang itu tidak dimau oleh Abu Jahal dan orang kafir Quraisy. Artinya apa? Syahadah ini penting bagi kita semuanya. Karena ini adalah pintu. Pintu bagi kita semuanya. Ketika kita masih di luar Islam, kita masuk ke dalam Islam. Itu pintunya apa? Pintunya adalah syahadat. Oleh karena itu, syahadat menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kita semua menjalani keislaman kita semuanya dalam kehidupan ini. Para sedulur sedaya yang saya banggakan. Yang kedua adalah sholat. Sholat seperti apa, tata cara dan lain sebagainya akan dibahas di dalam kitab ini pada bab-bab yang akan datang. Tetapi sholat adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita. Menawi seandainya kita memahami sholat dari sudut pandang sosial kita, sudut pandang perilaku kita, maka kita bisa mengambil sebuah hujah, yaitu as-sholatu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu bisa menghindarkan kita semuanya dari berbuat mungkar dan maksiat, berbuat keburukan. Artinya begitu luar biasanya sholat ini di dalam memberikan pengaruh kepada diri kita. Sehingga apa? Sehingga sholat ini mampu menjaga kita, mampu memberikan menjadi perisai keburukan yang akan masuk di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita jamin, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaminnya. Orang yang sholat, dia pasti akan terhindar dari perilaku yang buruk, perilaku maksiat, dan perilaku yang mungkar. Pertanyaannya, apakah di antara kita semua, para sedulur sedaya, termasuk saya, apakah sholat kita saat ini benar-benar sudah mampu menjadi penjaga kita untuk tidak melakukan fahsya wal munkar? Nah, saya yakin kita semuanya, para sedulur sedaya, memiliki pengalaman masing-masing tentang sholat kita, kemampuan sholat kita, apakah sudah mampu menjaga kita atau belum. Tetapi hal yang penting untuk kita fahami di dalam inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar adalah bahwa sholat kita ini bisa menjadi parameter
atau menjadi alat ukur bagi kita. Ketika kita masih mudah bermaksiat, mudah berbuat keburukan, ini bisa menjadi parameter bahwa bisa jadi sholat kita belum baik adanya. Ketika kita masih bisa bermaksiat, bisa jadi sholat kita belum khusyuk adanya. Oleh karena itu, mari, sholat begitu penting bagi kita. Kita jaga, kita perbaiki, supaya apa? Intisari dari sholat sebagai penghalang bagi kita untuk melakukan fahsya wal mungkar benar-benar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Para sedulur sedaya, yang ketiga adalah zakat. Yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah bagian ibadah sosial kita. Bagaimana kita harus berbagi dengan sesama kita, sederek kita, sedulur kita. Itu adalah zakat menjadi bagian rukun Islam yang ketiga. Apa makna zakat bagi kita? Apa fungsi zakat bagi kita? Zakat memiliki banyak fungsi dan makna. Paling tidak ada 4. 1. Zakat sebagai at-tahur, sesuatu yang membersihkan. Kita yakin setiap apa yang kita dapatkan dari rezeki kita, pekerjaan yang kita lakukan, sangat mungkin sekali tidak 100% itu benar-benar bersih. Ada beberapa titik-titik atau delemboan. Delemboan itu apa? Mungkin kalau delemboan itu apa? Mungkin ada para sedulur yang tahu makna bahasa Indonesia delemboan itu apa? Bisa komen di bawah, ya, delemboan. Dari sesuatu yang tidak bersih dari harta kita. Maka kita perlu membersihkan. Caranya apa? Dengan kita berzakat dan bersedekah. Yang kedua, al-barakah. Orang yang berzakat, orang yang bersedekah, maka di situ akan mendapatkan barokah yang luar biasa. Keberkahan yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Keberkahan itu banyak wujudnya yang akan kita dapatkan. Diberi kesehatan badan, diberi solusi. Setiap ada permasalahan kita akan mendapatkan solusi yang baik. Kita akan diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam kehidupan. Maka kita bisa pastikan bahwa orang yang suka bersedekah, orang yang suka berzakat, melaksanakan zakat, maka dia akan memiliki ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam harta mereka saja yang dia keluarkan, sedikit pun dia tidak akan merasakan rasa takut bahwa saya mengeluarkan uang ini, saya takut kalau uangnya habis dan saya tidak punya uang lagi. Orang yang berzakat, orang yang bersedekah, sedikit pun akan tidak takut akan berkurangnya hartanya. Karena apa? Di dalam zakat, di dalam sedekah ada keberkahan. Selanjutnya an-numu, yaitu tumbuh dan berkembang. Kita harus yakin bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, dia tidak akan mengurangi, tetapi dia akan tumbuh dan berkembang di dalam rizki kita. Maka tidak ada cerita orang derma, orang lomo, ya kalau bahasa Jawa lomo. Kalau di tempat Anda apa? Nah, silahkan komen di bawah biar kita sama-sama tahu banyak bahasa yang ada di Indonesia. Orang lomo, dia tidak ada ceritanya orang lomo akan jatuh miskin karena kelomoannya. Tidak ada ceritanya. Karena apa? Sedekah, zakat itu tumbuh dan berkembang. Ada sebuah kisah. Seorang tukang becak. Dia memiliki impian untuk bisa berhaji. Tetapi dia berpikir
dia hanya seorang tukang becak yang penghasilannya setiap hari mungkin hanya sekitar 30.000 yang bisa dia bawa pulang. Kalau para sedulur seorang ahli matematika, Anda bisa hitung 30.000 kali berapa untuk bisa bayar biaya haji. Nah, monggo para sedulur yang ahli matematika bisa dikalikan, butuh berapa hari, butuh berapa tahun. 30.000 itu tidak hanya untuk haji saja, tapi untuk kebutuhan rumah tangga. Mungkin dia hanya bisa menyisihkan 5.000 per hari. Itu saja sudah ngoyo. Kemudian orang ini, dia punya kebiasaan, yaitu setiap Jumat dia selalu menggratiskan pelanggannya. Jadi setiap hari Jumat ketika ada orang yang naik di becaknya, dia kayuh seberapa jauh itu pun dia tidak mau menerima bayar. Pada suatu saat ketika dia mendapatkan seorang penumpang, kemudian penumpang itu setelah turun mau memberikan bayaran, tapi ditolak. Maaf, saya tidak bisa menerima uang dari panjenengan. Loh, enggak Pak, ini harus diterima. Ini bayaran sampean ini. Maaf tidak Pak, ini hari Jumat. Karena hari Jumat becak itu gratis. Akhirnya sang orang yang naik ini, kebetulan dia pengusaha yang sukses gitu, kemudian dia cari tahu tentang orang ini. Betapa luar biasanya orang ini ketika dia berani menggratiskan jasa becaknya. Akhirnya ketika dia sudah telisik, ya, dia tahu siapa orang ini dan punya azam apa orang ini, maka pengusaha ini kemudian mendaftarkan haji tukang becak ini. Para sedulur sedoyo, ini luar biasa makna zakat sedekah bagi kita. Yang keempat adalah puasa. Baru saja kemarin kita semua melaksanakan ibadah puasa. Menurut Imam Ahmad Al-Fusni, beliau menyampaikan bahwa puasa itu tergolong kepada 3 golongan. Yang pertama, shaumul ammi. Yang kedua adalah khusus. Yang ketiga adalah khususul khusus. Jadi puasa itu ada 3. Diperuntukkan yang melaksanakan puasa itu tergolong kepada 3 orang. Am, secara umum. Yang kedua orang yang khusus. Yang ketiga adalah yang khususul khusus. Yang pertama secara umum, puasa orang umum adalah ketika dia bisa menahan nafsu perut dan kelaminnya, itulah puasanya orang umum. Puasanya orang khusus adalah puasa orang yang dia menahan mata, mulut, telinga, dan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak melakukan maksiat dan keburukan. Puasa orang khawasul khusus, khusus yang khusus. Nah, khusus yang khusus adalah puasanya dengan apa? Dia menjaga hati, memuasakan hati dia. Untuk apa? Untuk selalu terima, untuk selalu ikhlas, untuk tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira para sedulur sedoyo, kita termasuk puasanya golongan yang mana? Kalau saya sih sepertinya masih golongan yang pertama. Kalau panjenengan kira-kira yang mana? Bisa komen di bawah sebagai muhasabah kita. Rukun kelima adalah haji ke Baitullahul Ka'bah. Ibadah haji menjadi sesuatu yang unik dibanding ibadah-ibadah yang lain.
Kenapa demikian kita sampaikan? Uniknya adalah mayoritas ibadah-ibadah itu memiliki dimensi-dimensi tertentu saja. Tetapi haji itu mengambil semua sisi dimensi. Dimensi waktu dan dimensi ruang. Kita contohkan. Dimensi waktu dalam ibadah. Apa yang mengandung dimensi waktu dalam ibadah? Kita sholat. Dimensinya adalah dimensi waktu. Sholatnya di waktu-waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dimensi waktu. Apakah dia ditentukan oleh dimensi ruang? Tidak. Dimanapun juga kita melaksanakan sholat diperkenankan. Ya. Mau di kamar, mau di musola rumah, mau di masjid, mau di musola, atau bahkan di latar pun itu boleh. Kira-kira para sedulur sedaya lebih seringnya sholat di mana, gitu kan? Apa di masjid, apa di rumah, apa di musola rumah, atau malah di kamar, gitu kan? Ya, mau nggak di komen? Panjenengan lebih sering sholat di mana? Ada sholat, ada puasa. Dimensinya apa? Dimensi waktu. Kemudian, contoh ibadah yang memiliki dimensi ruang adalah iktikaf. Iktikaf itu harus di mana? Iktikaf harus dilakukan di masjid. Apakah waktunya ditentukan? Tidak. Panjenengan mau iktikaf kapanpun boleh. Ba'da subuh, mau malam, mau siang. Boleh. Karena dimensinya adalah dimensi ruang. Tetapi haji, dimensinya kedua-duanya. Ruang dan waktu. Waktunya ditentukan. Yaitu di bulan haji atau Dzulhijjah. Ruangnya juga ditentukan, yaitu harus dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita nggak bisa melakukan haji tidak di Mekah, itu nggak bisa. Karena ini ada dimensi ruang yang harus kita penuhi. Jadi kita nggak bisa, walaupun panjenengan tahu Ka'bah banyak gitu ya. Ka'bah di Solo, di Jogja, asrama haji itu ada semuanya gitu kan. Nah, mungkin panjenengan bisa pernah atau belum ke Ka'bah yang mini-mini yang ada di Indonesia ini, di mana mungkin kita bisa berbagi info. Itulah uniknya haji. Dan dalam rukun haji ini dipersyaratkan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah mampu. Makna mampu di sini tidak hanya sebatas masalah uang, tetapi masalah kesehatan, masalah transportasi, masalah keselamatan. Ini menjadi makna istita'ah. Termasuk kita semuanya turut bersedih karena tahun ini kita warga Indonesia tidak bisa melaksanakan haji karena memang keadaan yang sedang tidak kondusif untuk masalah keselamatan dan kesehatan. Semoga saja tahun yang akan datang haji sudah bisa dibuka kembali dan kita semua umat manusia di seluruh dunia bisa melaksanakan ibadah haji. Para sedulur sedaya yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan dalam lanjutan pengajian kitab Safinah ini. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Nas'allahu ta'ala ayyubaddilana halana ila ahsanil hal wa ayyaj'alana liman yasna ilaihin nasu li ahdil ilmi la li hududid dunyal faniyah wa antumatti'ana bin nadari ila wajhihil karim fid daril baqiyah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.